Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS. Kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini pertanyaan lama, tapi saya tidak akan buka secara full karena memang ini case per case atau kasus per kasus. Begini judulnya. Menikah cara Protestan dan Katolik boleh cerai. Wah. Ini yang benar nih Pak Pendeta. Iya, Anda yang menikah dengan cara Protestan dan Katolik boleh cerai. Kenapa Pak kok boleh cerai? Secara hukum pernikahan Anda bisa saja sah. Sebab catatan sipil itu hanya mencatat, ya toh. Anda sudah diberkati oleh gereja, silakan catatan sipil sudah hanya mencatat berikut sudah ada saksi-saksinya. Nanti kan di cross check, Pak, betulkah ini anak ini menikah? Betul, di gereja betul. Ya, catatan sipil hanya mencatat, tetapi urusan yang menikahkan adalah gereja. Anda yang menikah cara Protestan dan cara Katolik boleh cerai. Kenapa boleh cerai, Pak? Tidak sah secara Alkitab, tapi secara hukum Anda bisa saja ke catatan sipil bisa, tapi secara Alkitabiah tidak sah. Tidak sahnya di mana, Pak? Ya. Saudara, saya sudah melakukan pemberkatan pernikahan 61 orang, ya, 61 pasangan maksudnya. Itu kasusnya macam-macam, saudara. Ya, pertama dia sudah jauh-jauh, Pak, saya mau cerai Pak sama yang pasangan saya lama ini Pak. Alasannya macam-macam, ya. Kalau pendeta di luar sana, pendeta kambing, ya, Pak, mbok jangan nyebut kambing. Lebih baik disebut kambing daripada Tritunggal. Kalau kambing itu ada di Alkitab, kalau Tritunggal nggak ada. Jadi saya menyebut pendeta kambing, itu malah benar. Kalau Anda kok disebut pendeta kambing kok malah marah, tapi dibilang Tritunggal malah nggak marah, justru kebalik. Tritunggal itu nggak ada di Alkitab. Tapi kalau kambing ada Kristen kambing, otomatis punya pendeta kambing. Pendeta kambing di luar sana mendasarkan Matius 19 ayat 9. Kalau zina boleh dicerai. Ya. Cuman itu dasarnya, ya. Itu pun gagal paham. Yesus kan sedang dialog dengan orang Farisi ini. Farisi kan Yahudi banget dong, nyeter terus. Yesus, gimana nih soal surat cerai nih? Lalu Yesus bilang apa? Ya kalau zina, ceraiin aja. Maksudnya adalah, kalau zina sudah pasti dirajam. Dan dirajam kan mati, apanya yang mau dicerai wong mati? Itu maksud Yesus. Tapi pendeta kambing gagal memahami, sehingga dulu pernah ada, kasus ada pejabat yang mau cerai, lalu pendeta ini mengajukan diri, oke Pak, saya cari ayatnya, pokoknya tenang aja, cerai aja Pak. Ada yang kayak gitu ya. Jadi yang dimaksud menikah secara Protestan dan Katolik adalah boleh cerai, karena secara Alkitabiah tidak sah. Ingat ya, secara Alkitab tidak sah, tetapi secara hukum boleh untuk ke sana. Silakan, boleh cerai kok. Ya. Dasarnya apa? Ya dasarnya ya Alkitab ya. Biasanya nanti kami kasih tahu kepada yang punya kasus gitu. Pak, saya mau cerai Pak. Saya setelah cerai habis itu saya mau menikah. Saya belum cerai gimana Pak? Ini baru mau sidang pengadilan. Lah saya nanya, lah dulu Anda nikah di mana, gereja apa? Katolik Pak, cerai aja. Saya nikah di gereja Protestan Sikara Lama Raba-Raba Pak. Lama-lama enak juga, cerai aja. Pernikahan Anda nggak sah kok. Secara Alkitab loh ya. Secara Alkitab tidak sah. Boleh cerai Pak? Boleh. Dosa nggak Pak? Nggak. Anda boleh cerai dan tidak dosa. Gitu. Ya, saya sudah menangani banyak kasus. Akhirnya orang ini mengurus cerai ke pengadilan, dipanggil pengadilan, dia mau datang, oke lah cerai. Nggak dosa lah Pak? Nggak. Setelah dijelasin dulu, tak jelasin dulu bagaimana ayat Alkitab tentang itu ya. Habis itu dia datang lagi, Pak saya sudah cerai Pak. Nggak dosa kan Pak? Nggak dosa. Dulu nikahmu apa? Protestan Pak. Alah, Protestan itu Pak di gereja sana Pak, di Sumatera sana Pak, gereja adat toh, yang Protestan adat ya. Cerai kamu cerai, nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Nah sekarang Anda mau nikah sama apa? Wah ini dia masalah Pak. Saya mau nikah tapi beda agama Pak. Dari siapa lagi Pak? Ya gampang, boleh nggak Pak? Boleh. Yang di sana janda loh Pak. Jadi janda ketemu duda, ya cerai hidup. Sama-sama cerai hidup boleh, kenapa nggak boleh? Ya. Nah, lalu saya jelaskan, akhirnya kita proses dan sudah tahu, ya akhirnya kita nikahkan. Ya, sah.
resmi Alkitabiah, sesuai Alkitab. Jadi gimana Pak alasannya? Ya hanya untuk orang-orang yang mengalami saja. Tetapi dengan tegas saya Pendeta Hendianda mengatakan yang menikah secara Katolik dan Protestan boleh cerai dan tidak dosa. Ya. Apa yang disebut Protestan? Karismatik, Ortodok, Protestan adat itu ya. Kemudian Pentakos, gitu. Anda yang menikah ini maupun Katolik, gitu. Terus Anda punya masalah mau cerai, cerai aja. Anda nggak dosa. Serius nih Pak, serius. Pendeta Hendianda kalau khotbah kan pasti Alkitabiah. Termasuk yang kawin adat ya, termasuk yang kawin adat. Mau adat ya banyak tuh adat Jawa, kawin adat Jawa ada apa orang-orang Batak juga ada kalau kawin adat Kalimantan juga ada, Sulawesi juga ada, Manado juga ada kawin adat. Ya. Yang kawin adat ya boleh cerai. Ya. Anda tidak dosa kalau cerai. Kok yakin nih Pak? Ya yakin. Pakai ayat Alkitab, pasti pakai ayat Alkitab. Loh, buktinya itu mereka yang punya masalah ya, yang datang pada saya tak jelasin. Ya meskipun dia sedikit marah, Pak, nanti saya dimarahin sama pendeta saya. Ya bilangin aja begitu. Yakin nih Pak? Yakin. Gitu. Yakinnya mereka bisa menerima ya. Ya saudara-saudara yang punya latar belakang pernikahan itu, terus Anda punya masalah dalam rumah tangga. Pak, kami kok akan cerai Pak ya? Tak tanyanya sederhana. Dulu kalian nikahnya di mana? Oh di gereja adat Pak, adat sana Pak, di Jawa Pak misalnya. Terus ada di Sulawesi Pak, adat juga Pak, gereja adat kami Pak. Terus di Medan, ya. Terus ya pokoknya gereja adat, ya dong. Boleh Pak cerai Pak? Boleh cerai aja. Yakin nggak dosa Pak? Nggak dosa. Ya nanti habis itu datang ke saya lalu saya nikahkan. Apa alasan untuk tidak cerai? Ya hanya akan saya sampaikan kepada yang mau menikah aja. Atau Anda mau berdebat soal ini silahkan. Ya Pak Mbok jangan berdebat ya nggak apa-apa, boleh debat. Kenapa nggak boleh? Meluruskan kok. Anda kan sekarang nggak tahu Kristen kambing kan Anda nggak tahu toh bahwa orang yang menikah di Protestan sama di Katolik itu boleh cerai dan tidak dosa kalau cerai. Anda nggak tahu kan? Ayo kita debat. Ya debat itu bisa kok, ketemu tertutup ya 5 orang boleh, maksud iya nggak boleh 5 orang kan, kita debatnya tertutup, tidak usah pakai audiens, cuman disiarkan secara live. Pak, ayat Alkitab kan jangan diperdebatkan. Yesus saja debat sama ulama Yahudi. Yesus debat apa coba? Anda bisa bayangkan nggak? Umur 12 tahun, Lukas 2 ayat 46, Yesus debat sama ulama Yahudi. Yang debatkan apa? Alkitab. Orang Yahudi kan sedang nyeleweng Alkitab sama Talmud. Sama dengan orang Kristen kambing, Tritunggal ya toh. Alkitabnya di jarang dibaca, yang dibaca terus marah Tertullianus, yaitu Tertullianus dan Calvinis. Nah, sekarang pendeta Henditan meluruskan, yaitu debat. Kristen kambing harus berani debat. Sama dengan Yahudi sama Yesus waktu umur 12 tahun sudah debat Yesus. Ya, dan orang-orang Yahudi tercengang-cengang, ini hebat amat nih orang 12 tahun gitu. Kok bisa kalah debat loh dia loh. Ulama itu kan ngetop. Kalau sekarang doktor yang gelarnya berderet-deret, doktor pendeta kambing tuh. Gelarnya berderet-deret ya toh. Gelar tenda biru, gelar tiker, gelar selimut itu kan gelarnya berderet-deret itu. Ya kalah sama Yesus yang umur 12 tahun. Yesus debat, siapa bilang nggak debat? Yang diperdebatkan apa? Firman Perjanjian Lama. Lalu ketemu sama Yahudi di Yohanes pasal 8 misalnya. Itu juga debat itu. Ya, soal bapa ya toh. Akhirnya Yesus apa? Iblis jadi bapamu. Ya. Termasuk orang yang sekarang masih nyembah bapa itu apa? Mati dalam dosamu. Ya. Itu ya. Boleh debat, siapa nggak boleh? Ya. Ya kalau nggak berani bilang aja nggak berani. Ya debat tertutup kan boleh ya toh. Jauh lebih baik daripada Anda cuma comot-comot ya tayangan video dipotong-potong terus seolah-olah berbalas-balasan. Ya itu mah. Ya itu nggak punya nyali ya. Anda harus punya nyali untuk ketemu ya. Kan corona Pak ya tertutup kan bisa 3 orang 4 orang ya toh. Di mana gitu kan? Bisa. Disiarkan live kan nanti akhirnya jadi terbuka. Penontonnya di rumah masing-masing. Ya debat tertutup boleh ya. Jadi valid ya. Yang menikah secara Katolik maupun secara Protestan ya boleh cerai dan tidak dosa.
Yang disebut Protestan apa saja? Ortodok, ya, gereja-gereja adat Protestan, kemudian karismatik, kemudian Pentakos, Bapak Yahweh, Mormon dan lain sebagainya. Yang Katolik, Katolik ya Katolik. Boleh cerai Pak? Boleh. Menurut Alkitab boleh. Dosa nggak Pak? Enggak. Ya, Pak nanti jadi viral ya nggak apa-apa, sudah lama itu. Doa Bapak kami, nyembah Bapak semua udah viral, domba kambing sudah viral. Ini kan meluruskan Alkitab. Justru pendeta Hendianta di sini gitu. Ini orang gitu dihujat, dicaci maki, tetapi tetap tidak bergeser pemberitaannya tentang kebenaran firman Allah. Dan siap diuji, itu dia bedanya. Ya, berani hadapi, nggak terus mengeluarkan statement begini terus nggak berani diuji gitu. Berani, ayo debat ketemu berani. Cuman saya nggak mau kalau debatnya itu cuman itu ya, cuman sambil masuk debat cuman WA sambil ngerokok lagi. Ngerokok ada kopi itu, ya balas WA, begini debat katanya. Ya. Kristen kambing itu kan masih ngerokok ya. Kristen kambing itu masih ngerokok, kadang-kadang mabuk juga. Mau khotbah itu mabuk dulu katanya biar fresh katanya. Ada yang bener Pak, bener ada. Ya. Pendeta-pendeta ada. Mau khotbah ngerokok dulu karena supaya ada kayak gitu ya. Itu pendeta kambing wis, kambing. Pak, mbok jangan pendeta kambing lagi tuh. Pendeta kambing justru Alkitab. Kalau Anda disebut Tritunggal itu malah nggak ada Alkitab. Mestinya Anda marah kalau disebut Tritunggal, sebab nggak ada di Alkitab. Kalau Anda disebut kambing, jangan marah. Wong kambing ada di Alkitab. Justru kebalik bola. Valid, menikah secara Katolik dan Protestan boleh cerai dan tidak dosa. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silakan. Yang mau baptisan belum ada. Yang mau mendukung debat silahkan ya, hubungin kami karena kami akan mengadakan debat. Terus jangan lupa ikut tayangan live gereja kami GAAE hari ini, hari Minggu ya, ada tayangan live nanti tergantung mallnya boleh masuk enggak gitu ya. Yang kemarin-kemarin sih dikasih waktu 1 jam lah ya. Ya nanti antara jam 2 lewat gitulah. Semoga boleh masuk. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendianta BPS. Haleluya, amin.